这算是黄风谷欠你的，赶快离开月光。 Meski sosok master terhebat di lembah Mapel, terlihat Hong Fu kewalahan melawan mereka berdua. Yang untungnya, Master Li datang tepat waktu menolongnya. Disinilah mereka menyaksikan bahwa lembah Mapel terbakar di bumi hanguskan aliansi Sekte Iblis. Sebagai murid dan master yang sejati, terlihat mereka melesat menghajar kedua master sekte sesat itu. Tak lama dari kejadian itu, Hong Fu terlihat dihampiri leluhur aliran sesat yang tak lain merupakan suaminya. Entah motif apa, Hong Fu menolak keras ikut dengannya, yang hal itu ngebuat leluhur marah dan geram padanya. Karena tak mau terjadi buruk pada Master Li, Hong Fu menyuruhnya untuk pergi. Tentu hal itu ditolak, yang malah dengan lantang Master Li menantang leluhur Yunlu untuk berduel. Meski berbeda tingkatan level kultivasi, hal itu tak membuat Master Li mundur. Ia akan membuktikan di hadapan mereka jika lembah Mapel tidaklah lemah seperti yang mereka pikirkan. Dan benar saja, meski Master Li mengerahkan semua kemampuannya, hal itu tak membuat leluhur Lu bergeser dari tempat. Meski sudah hampir kehilangan nyawa, Master Li tetap maju untuk kembali melesatkan serangan terakhirnya. Ya, untuk menerobos level kultivasi, Master Li rela menghancurkan inti pil emasnya untuk menyerang leluhur Lu. Sebagai teman sejati, Hong Fu pergi dari sana menunggangi naga abadi untuk membumikan sahabatnya. Berita atas kematian Master Li pun sampai di telinga Sekte Rembulan Putih. Melihat kekuatan Sekte Iblis yang semakin besar, tentu saja membuat ia khawatir pada Han Li. Ditambah saat ini lembah Mapel sudah dikuasai penuh oleh aliansi Sekte Iblis. Untuk memastikan keadaan, Nanggongwan terlihat sampai di lembah Mapel dan bertemu dengan Master Hong Fu yang sedang bernostalgia dengan Master Li. Di sana, Nanggongwan juga memberi salam penghormatan pada Master Li dengan membawakannya sebotol air anggur yang merupakan minuman yang paling disukainya. Karena tenaga dalamnya belumlah pulih, Hong Fu berkata di hadapan Nanggongwan jika ia memiliki janji pada Master Li untuk melindungi muridnya yang masih hidup. Mendengar hal itu, Nanggongwan bersedia membantunya karena ia ingin memastikan jika Han Li masihlah hidup. Singkatnya, terlihat Han Li kembali mendatangi teman lamanya untuk memastikan sir formasi kunonya sudah selesai diperbaiki. Namun, di sana Han Li malah terkejut sebab pendekar Yun sudah tewas dibunuh pendekar suruhan dari keluarga Fu. Tak sebatas itu, Nona Yin juga terlihat kesehatannya semakin menurun, efek racun mematikan yang ada di dalam tubuhnya. Karena menginginkan mati dalam ketenangan, Nona Yin memohon pada Han Li agar nantinya bersedia membalaskan dendam atas kematian pendekar Yun. Ia berjanji untuk berusaha merampungkan formasi teleportasi kuno di ujung hidupnya. Dan benar saja, dalam waktu 3 hari, terlihat Nona Yin berhasil menyempurnakan formasi tersebut. Namun sangat disayangkan, ia tak bisa diselamatkan oleh Han Li. Setelah membumikan Nona Yin, terlihat Han Li mulai pergi menuju tambang gua spiritual yang tak lain demi mengaktifkan formasi teleportasi. Namun di sana aksinya terhenti sebab ia mendengar pertarungan sengit yang tak jauh dari lokasi ia berada. Tak lain, orang itu ialah Nanggongwan yang sedang berduel sengit dengan pendekar jenggot putih.
Di saat hampir menang, aksi Nanggongwan terhenti setelah melihat Wang Chan dan yang lainnya datang di sana. Karena terlanjur basah, Nanggongwan menantang mereka semua maju untuk menghadapinya. Tentu saja ucapan tersebut ditertawakan Wang Chan. Disinilah ia mengutus kedua pendekar tangan kanannya untuk meringkus Nanggongwan hidup maupun mati. Meski berkemampuan yang hebat, Nanggongwan memilih untuk pergi sebab misinya datang di sana tak lain untuk mencari keberadaan Han Li. Han Li yang khawatir dengan keselamatan Nanggongwan, terlihat ia menyamar sebagai pasukan aliansi iblis, dan benar saja terlihat Nanggongwan berhasil dikepung pasukan Wang Chan. Karena tak mungkin bisa kabur, Xuan Er sengaja menghampiri Nanggongwan. Di sana ia membujuk untuk ikut bersama mereka. Tentu saja ajakan itu ditolak halus, sambil berkata jika saat ini ia berdiri demi rekan perjuangannya yang sudah banyak gugur. Nah, dengan siasat tak terduga inilah Han Li berhasil menyandra Xuan Er agar mereka tak mengambil tindakan gegabah. Namun siasat tersebut tak berarti bagi Wang Chan yang menduga trik tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Melihat hal itu, Han Li memikirkan tindakan dua kali dan langsung mengodon Nanggongwan untuk dapat kabur. Sadar jika di hadapannya ialah Han Li, di sana Xuan Er berkata jujur jika saat ini dirinya ialah murid pribadi leluhur Lu. Han Li yang paham jika hubungan Xuan Er bukan sebatas murid, ia berusaha mewejangi Xuan Er agar tetap teguh pendirian untuk ingat siapa dirinya. Nah, disinilah mereka berpisah untuk menjalani tujuan kehidupan. Singkatnya, terlihat Han Li sampai di tempat keberadaan Nanggongwan melarikan diri. Di saat bertemu dan hendak memberikan pertolongan, dengan tiba-tiba semua tenaga spiritual milik Han Li terserap Nanggongwan. Tentu saja Han Li tak bisa berkutik dan melarikan diri dari hadapannya. Yang ternyata Nanggongwan sebelumnya telah mengaktifkan si reinkarnasi penyerap spiritual. Hal itu tentu membuat siapapun yang memegangnya terserap spiritualnya secara otomatis. Karena merasa malu, Nanggongwan mulai berpikir untuk membunuh Han Li agar kejadian ini tak diketahui oleh siapapun. Namun terlihat di bawah alam sadar, Han Li bertemu dengan mendiang gurunya setelah mendapat wejangan dari sang guru. Terlihat Han Li seketika terbangun dan sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Nanggongwan yang tak ingin malu, ia sengaja tak mengetahui apapun akan kejadian tersebut. Bahkan di hadapan Han Li, ia berkata jika dirinya merupakan kakak sepupu Nanggongwan. Han Li yang polos serta tak mau mengungkit kekuatan spiritualnya yang hilang. Tentu saja ia percaya dengan ucapannya. Sebagai balas budi, Nanggongwan yang aslinya kasihan melihat Han Li, ia memberi dua pilihan, ikut bersamanya di sekte rembulan putih atau memilih batu spiritual yang bisa digunakan untuk sumber daya kultivasi. Mendengar pilihan kedua, tentu Nanggongwan terkejut yang padahal ia berharap Han Li ikut di sekte rembulan putih agar lebih aman sampai kekuatan spiritualnya benar-benar pulih. Karena tak punya waktu banyak, terlihat Han Li pergi bersama kerabatnya menuju formasi teleportasi kuno yang berada di gua batu spiritual. Disinilah Han Li berusaha keras mengaktifkan formasi kuno tersebut agar ia dapat menuju tempat yang ia dambakan. Namun hal itu nyatanya tak mudah seperti yang ia kira. Bahkan di sana pikirannya terkuras habis untuk bisa mengaktifkan formasi teleportasi. Ditambah aksi Han Li mulai disadari Wang Chan dan pasukannya.
Di fase yang serba bingung inilah, Han Li hanya bisa menahan serangan dan menunggu sampai formasi tersebut mengeluarkan reaksi. Di samping itu, Wang Chan semakin membabi buta menyuruh pasukannya untuk terus memborbardir serangan. Dalam keadaan yang semakin terdesak, untungnya formasi tersebut berhasil mengeluarkan reaksi yang hal itu membuat Han Li kembali optimis. Begitu halnya Wang Chan, akhirnya ia turun tangan karena gatal untuk berhadapan langsung dengan Han Li. Namun hal itu nihil dilakukan, yang ngebuat Wang Chan terpucat-pucat melihat Han Li berhasil mengaktifkan formasi kuno tersebut. Tak hanya Wang Chan, semua pendekar dan sesepuh master di segala aliran juga takjub dengan kegigihan dan keberhasilan Han Li. Ya, di alam penuh damai inilah Han Li akhirnya bisa merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa yang tak terobsesi pada hal duniawi. Hingga pada akhirnya, hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang setia menunggu Mimin. Jangan pernah putus asa dengan tindakan benar yang kamu lakukan saat ini, karena barangkali kamu ialah sosok dewa keabadian seperti Han Li. Ya adalah, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena mau macul dan gelebek sawah bersama Papi. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.